Mentari, seorang istri yang sedang hamil besar, harus menanggung perlakuan kejam dari ibu mertua dan suaminya di sebuah desa kecil. Setelah ditampar dan ditendang, Mentari bangkit dari keterpurukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Nama asliku Mentari, tapi entah kenapa suamiku lebih suka memanggilku Tari. Awalnya aku pikir itu karena panggilan itu terdengar lebih mesra. Tapi lama-lama aku sadar kalau panggilan itu terdengar lebih dingin, lebih asing, seolah nama asliku terasa terlalu hangat untuknya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah perempuan berusia 25 tahun dengan pipi yang kini sedikit berisi dan perut buncit yang sudah memasuki usia 8 bulan. Senyum tipis terukir di bibirku saat tanganku mengelus lembut perut yang semakin membuncit. Calon buah hati yang sebentar lagi hadir ke dunia. Kebahagiaan itu begitu murni, begitu tulus, hingga rasanya bisa mengenyahkan semua kepedihan yang perlahan mulai menggerogoti. Aku dan suamiku, Banyu, tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau membentang luas. Desa yang begitu tenang, begitu damai, hingga kadang aku bertanya-tanya, mengapa ketenangan itu tak pernah menyentuh rumah yang aku tinggali? Rumah kami berukuran sedang. Sebuah rumah panggung kayu dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga milik ibu mertuaku. Pagi itu, seperti biasa, aku terbangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk suamiku, lalu bergegas ke dapur untuk memulai rutinitas. Banyu masih terlelap pulas, tak terusik sedikit pun oleh suara azan yang menggema dari masjid desa. Aku menggeleng pelan, rasa sedih tiba-tiba menyergap. Sejak menikah denganku 2 tahun lalu, ia tak pernah sekalipun bangun untuk salat subuh bersamaku. Aku menata rapi nasi, lauk pauk, dan sayur di atas meja makan. Sesekali aku mengelus perutku, merasakan tendangan-tendangan kecil yang mulai sering aku rasakan belakangan ini. Nanti kalau sudah lahir, kita makan bareng. Ya, nak, bisikku lirih. Pagi itu aku memasak nasi uduk. Lauknya semur jengkol, dan tak lupa sayur asem. Banyu paling suka masakan itu, katanya mengingatkan pada masakan ibunya. Dulu, saat kami masih pacaran, ia selalu memuji masakanku. Bahkan bilang kalau masakanku jauh lebih enak dari masakan ibunya. Tapi entah kenapa, setelah menikah pujian itu seakan lenyap ditelan bumi. Tumben sudah bangun. Suara berat Banyu mengagetkanku. Ia berjalan menuju meja makan, rambutnya sedikit acak-acakan. "Kamu masak apa?" tanyanya tanpa melihat ke arahku. Matanya langsung tertuju pada deretan lauk pauk yang tersaji di meja. "Nasi uduk, Bang. Semur jengkol sama sayur asem," jawabku pelan. Banyu tak merespons, ia mengambil piring, lalu mulai menyendokkan nasi uduk ke piringnya. Pandangannya kosong, tatapannya jauh, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku mengambil tempat di hadapannya, tak berani memulai percakapan. Suasana hening, hanya ada denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Banyu makan dengan lahap, tapi wajahnya tetap datar. Tidak ada senyum, tidak ada obrolan ringan, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Setelah selesai makan, ia bangkit dari kursi, lalu mengambil gelas berisi air putih. "Aku berangkat kerja dulu," ucapnya singkat, lalu bergegas pergi tanpa sempat berpamitan padaku. Aku hanya mengangguk pelan, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Tak lama setelah Banyu berangkat, ibu mertuaku, Ibu Sari, keluar dari kamarnya. Usia Ibu Sari sudah memasuki kepala 5, tapi wajahnya masih terlihat kencang, tidak keriput sama sekali. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya katun, dan tak lupa bedak tebal yang selalu ia kenakan. "Sudah selesai masak?" tanyanya dengan nada ketus. Aku mengangguk pelan, menunduk tak berani menatap wajahnya. "Nasi uduknya enak, Bu. Tadi Bang Banyu makan sampai habis,"
Ucapku mencoba mencairkan suasana. Tentu saja enak. Banyu memang suka masakan ibu. Kamu cuma meniru saja. Jawabnya ketus, lalu mengambil piring dan menyendokkan nasi uduk ke piringnya. Ibu Sari makan dengan santai, sesekali matanya melirik ke arahku dengan tatapan tak suka. Kamu itu sudah hamil tua, tapi malas sekali. Lihat, halaman rumah kotor sekali. Tidak pernah disapu, katanya tiba-tiba, membuatku terkejut. Maaf, Bu. Nanti sore aku bersihkan, jawabku pelan. Sore? Kenapa tidak sekarang? Kamu mau pamer kalau kamu hamil? Semua orang juga tahu kalau kamu hamil. Ucapnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Aku terdiam, tak berani membantah. Perutku yang sudah besar memang membuatku cepat lelah. Tapi aku tak berani mengatakannya. Sudah 8 bulan tapi masih tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nanti kalau anakmu lahir, kamu mau jadi apa? Istri yang tidak becus mengurus suami, mengurus rumah, dan mengurus anak. Katanya lagi, kali ini ia menaruh piring yang sudah kosong ke wastafel. Cepat bersihkan piring dan sapu halaman. Jangan bermalas-malasan. Kalau mau pamer, pamerkan perutmu di depan suamimu, bukan di depan ibu. Lanjutnya, lalu ia pergi ke halaman depan. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit dari tendangan yang kurasakan di perutku. Aku bergegas membersihkan piring dan alat masak. Lalu mengambil sapu lidi di samping pintu. Halaman rumah memang sedikit kotor. Banyak daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga. Aku menyapu pelan-pelan. Perutku yang besar membuatku sulit membungkuk. Ibu Sari mengawasiku dari jauh, duduk di bangku kayu sambil mengelap daun-daun bunga miliknya. Cepat sedikit, jangan lambat seperti siput. Bikin malu saja punya menantu malas, katanya lagi. Aku hanya bisa menghela napas, berusaha menulikan telinga dari perkataannya yang tajam. Hari itu, aku menjalani hariku seperti biasa, penuh dengan makian dan celaan dari ibu mertuaku. Banyu pulang sore hari, wajahnya terlihat lelah. Setelah mencuci tangan dan kaki, ia langsung merebahkan diri di sofa. Sudah makan? Tanyaku. Banyu hanya menggeleng. Aku bergegas ke dapur, mengambilkan nasi dan lauk pauk yang sudah aku siapkan sejak siang. Nanti makan bareng, ya? Ucapku pelan, berharap ia mau makan bersamaku. Aku sudah kenyang, jawabnya datar. Tak lama setelah itu, Ibu Sari datang menghampiri. Banyu, kamu tahu, istrimu ini malas sekali. Halaman rumah kotor, tidak mau dibersihkan, katanya mengadu. Ya, Bu, nanti aku bersihkan, ucapku pelan. Ibu Sari menatapku sinis, lalu ia melanjutkan bicaranya. Dan lagi, dia masak nasi uduk. Kamu tahu, kan kalau kamu tidak boleh makan nasi uduk karena punya penyakit mak. Ucapnya dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Banyu menatapku tajam. Kamu tahu aku punya mak, kan? Kenapa masih masak nasi uduk? Tanyanya. Aku menunduk, tak bisa menjawab. Maaf, Bang. Aku lupa, ucapku pelan. Ibu Sari tersenyum puas. Lalu ia mengambil piring berisi nasi dan lauk pauk yang aku siapkan. Biar ibu buang saja, kamu tidak usah makan, ucapnya. Tunggu dulu, Bu, ucap Banyu. Biar aku saja yang makan. Tari sudah capek-capek masak, ucapnya lagi. Aku menatapnya, ada secercah harapan yang muncul. Tapi harapan itu sirna saat Banyu memandangku dengan tatapan tak suka. Tapi jangan harap kamu bisa makan nasi ini juga. Kamu yang sudah membuatku sakit, jadi kamu harus menanggungnya juga, katanya lagi. Ia makan dengan lahap, tapi matanya tetap dingin. Aku hanya bisa menatapnya, air mataku kembali jatuh. Malam itu, aku tidur sendirian di kamar. Banyu tidur di ruang tamu. Kata ibu mertuaku, ia tidur di ruang tamu karena aku sudah membuatnya sakit. Aku mengusap perutku, air mataku jatuh membasahi bantal.
Aku merasa begitu sendirian, begitu terasing, seolah aku hanya menumpang di rumah ini. Seolah aku hanyalah orang asing yang tak pernah bisa diterima. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencari kehangatan yang tak pernah aku dapatkan. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi saat aku membuka mata, kenyataan yang pahit itu kembali hadir, menghujam hatiku, menusuk jiwaku, dan membuatku semakin tak berdaya. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, aku terbangun dengan nyeri di sekujur tubuh. Bukan hanya karena tidur di lantai ruang tamu yang dingin, tapi juga karena perih yang tak kasat mata di dalam hati. Aku mengelus perutku, merasakan tendangan kecil yang seolah memberikan kekuatan. "Kita kuat, Nak," bisikku lirih. Aku bergegas ke kamar mandi, membersihkan diri, dan bersiap memulai hari. Ketika aku keluar, Banyu sudah bangun. Ia menatapku sekilas, lalu membuang muka. Aku tidak berani mengajaknya bicara. Aku tahu, apapun yang aku katakan, akan dianggap salah. Aku masuk ke dapur, menyiapkan sarapan. Hari ini aku memutuskan untuk memasak bubur ayam. Banyu tidak suka bubur, tapi aku yakin bubur akan lebih aman bagi perutnya yang sensitif. Ibu mertuaku, Ibu Sari, keluar dari kamarnya saat aku sedang menata bubur di mangkuk. "Kamu masak apa lagi? Jangan aneh-aneh. Banyu itu butuh makan makanan berat, bukan bubur bayi," ucapnya ketus. "Bubur ayam, Bu." "Buat sarapan," jawabku pelan. "Ya ampun, Mentari, kamu ini bodoh atau apa sih? Banyu itu butuh energi. Bagaimana dia mau kerja kalau sarapannya cuma bubur? Kamu mau pamer kalau kamu itu istri yang tidak becus?" Lanjutnya, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Air mataku kembali jatuh. Aku tak mengerti, mengapa semua yang aku lakukan selalu salah di matanya. Aku mencoba yang terbaik, tapi semua usahaku selalu diinjak-injak. Banyu keluar dari kamar, melihat aku yang menangis. "Ada apa?" tanyanya datar. "Ini, istrimu masak bubur. Katanya buat sarapan," adu Ibu Sari. Banyu menatapku, matanya tajam dan penuh amarah. "Kamu itu sudah tahu aku tidak suka bubur. Kenapa masih masak bubur?" tanyanya. Aku menunduk, tak berani menjawab. "Aku mau makan nasi, bukan bubur," lanjutnya. Ibu Sari tersenyum puas. Ia mengambil bubur dari mangkuk, lalu membuangnya ke tempat sampah. "Sudah, biar ibu saja yang masak. Kamu duduk saja di sini, jangan bikin masalah lagi," katanya dengan nada sinis. Aku hanya bisa menatap nanar bubur yang aku masak dengan sepenuh hati, kini sudah menjadi sampah. Aku duduk di kursi, menyaksikan ibu mertuaku memasak. Ia membuat nasi goreng dengan telur mata sapi. Aroma wangi nasi goreng itu menguar, membuat perutku yang kosong semakin perih. Setelah selesai masak, Ibu Sari menata nasi goreng itu di piring, lalu menyajikannya di depan Banyu. "Ayo, Nak, dimakan. Ini masakan ibu. Enak, kok," katanya dengan suara lembut yang tak pernah aku dengar sebelumnya. Banyu makan dengan lahap, sambil sesekali memuji masakan ibunya. Aku hanya bisa menatapnya, ada rasa iri dan sedih yang tak bisa aku bendung. Banyu tak pernah memujiku seperti itu. Setelah Banyu berangkat kerja, Ibu Sari menghampiriku. "Kamu itu sudah hamil besar, tapi tidak berguna. Tidak bisa masak yang enak, tidak bisa mengurus suami. Kamu itu cuma beban," katanya lagi. Aku hanya diam, menunduk tak berani menatapnya. "Lihat, di bawah mata kamu itu hitam. Kurang tidur, ya? Makanya jangan kebanyakan melamun. Pikirkan, bagaimana caranya agar kamu bisa jadi istri yang berguna. Jangan cuma bisa bikin masalah." Lanjutnya, aku menatap pantulan diriku di cermin. Benar kata Ibu Sari, di bawah mataku memang ada lingkaran hitam. Aku jarang tidur nyenyak.
selalu terbayang-bayang dengan perlakuan mereka. Aku mengelus perutku. Sabar, nak. Semua akan baik-baik saja, bisikku. Aku bergegas ke halaman, menyiram bunga-bunga milik Ibu Sari. Sambil menyiram bunga, aku melamun. Aku teringat masa-masa indah saat aku dan Banyu masih pacaran. Ia begitu perhatian, begitu manis, tak pernah sekalipun membentakku. Aku teringat saat ia melamarku. Ia datang bersama keluarganya, membawa seserahan yang begitu banyak. Ibu Sari saat itu terlihat ramah. Wajahnya tersenyum manis. Ia bilang, ia senang punya calon menantu sepertiku, perempuan berhijab yang lembut dan pandai memasak. Aku begitu bahagia saat itu, berpikir kalau aku akan menjadi bagian dari keluarga yang hangat. Tapi nyatanya, semua itu hanya kepalsuan. Kamu melamun lagi? Bunga itu sudah disiram, kenapa kamu masih di situ? Suara Ibu Sari membuyarkan lamunanku. Aku terkejut, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Ibu Sari duduk di ruang tamu, sedang menonton sinetron. Ia mengambil segelas kopi hitam di meja, lalu meminumnya. Mentari, buatkan ibu kopi lagi. Kopi yang tadi sudah dingin, perintahnya. Aku mengangguk, lalu bergegas ke dapur. Aku membuatkan kopi untuknya. Kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang ia suka. Saat aku menyajikan kopi itu, ia kembali menatapku dengan sinis. Kamu itu, sudah tua, tapi masih saja bodoh. Kopi ini terlalu pahit. Kamu tidak tahu kalau ibu sedang sakit gigi? Tanyanya. Aku terkejut, aku tidak tahu kalau ia sedang sakit gigi. Ia tak pernah bilang padaku. Maaf, Bu. Aku tidak tahu, jawabku pelan. Ya, kamu memang tidak tahu. Kamu cuma tahu cara bikin masalah, ucapnya lagi. Ibu Sari mengambil kopi itu, lalu membuangnya ke wastafel. Ia menatapku tajam. Kamu itu tidak berguna. Kamu cuma bisa bikin repot. Kamu itu cuma beban, ucapnya lagi. Perkataannya itu seperti racun, menggerogoti hatiku perlahan-lahan. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan air mataku jatuh membasahi lantai. Sore itu, Banyu pulang. Wajahnya terlihat murung. Ada apa, Bang? Tanyaku. Ia tidak menjawab, ia hanya berjalan ke kamar. Ibu Sari menghampiriku, lalu berbisik. Banyu sedang sedih. Gara-gara kamu, dia jadi begini. Kamu itu sudah membuatnya menderita. Katanya, aku tak mengerti apa yang aku lakukan. Malam itu, Banyu tidak mau makan. Ia hanya terdiam di kamar. Ibu Sari menyuruhku untuk membujuknya. Aku masuk ke kamar, duduk di sampingnya. Bang, makan, ya? Aku sudah masak sayur lodeh. Kesukaanmu, ucapku. Banyu hanya menggeleng. Tinggalkan aku sendiri, Tari. Aku sedang tidak ingin diganggu. Katanya, aku keluar dari kamar dengan hati yang hancur. Ibu Sari menatapku, tersenyum sinis. Sudah ibu bilang, kamu itu tidak berguna. Suamimu sedang sedih, tapi kamu tidak bisa menghiburnya. Kamu itu cuma bisa bikin masalah, ucapnya. Aku hanya bisa diam, air mataku jatuh lagi. Aku tahu, hari-hari ke depan akan semakin berat. Aku harus kuat, demi anakku yang sebentar lagi lahir. Aku harus bisa bertahan, demi buah hatiku. Pagi hari, saat matahari baru saja menyinari desa, aku sudah terbangun. Rasanya ada yang aneh, ada yang berbeda. Perutku terasa sakit, tapi bukan sakit biasa. Sakit itu datang dan pergi, seperti ombak yang menghempas di pantai. Aku mencoba mengabaikannya, mungkin ini hanya kontraksi palsu. Tapi, sakit itu semakin kuat, semakin sering. Aku berusaha menahan sakit itu, tak ingin membangunkan Banyu dan Ibu Sari. Aku tahu, mereka pasti akan menyalahkanku. Lagi, aku bergegas ke dapur, mencoba melakukan rutinitas seperti biasa.
Aku memasak bubur ayam, kali ini dengan porsi lebih banyak. Aku berharap Banyu mau memakannya. Tapi, saat aku menata bubur di meja, Banyu keluar dari kamarnya. "Kamu masih masak bubur? Aku kan sudah bilang aku tidak suka bubur," ucapnya dengan nada tinggi. Aku menunduk, tak berani menatap matanya. "Maaf, Bang. Aku pikir bubur akan lebih baik untuk perut abang," jawabku pelan. "Kamu itu bisanya cuma ngelawan, ya? Kamu itu istri tidak tahu diri," bentaknya. Ibu Sari keluar dari kamarnya, wajahnya terlihat marah. "Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut?" tanyanya. Banyu menunjuk bubur di meja. "Istrimu, Bu, masih saja masak bubur. Dia tidak peduli kalau aku sakit," adunya. Ibu Sari menatapku, matanya memancarkan api kemarahan. "Tari, kamu ini kenapa sih? Sudah hamil tua, tapi masih saja bikin masalah," ucapnya. Sakit di perutku semakin menjadi-jadi. Aku mencoba menahan napas, tak ingin menunjukkan kalau aku sedang kesakitan. Tapi, sakit itu terlalu kuat. Aku memegang perutku, meringis kesakitan. "Kamu kenapa? Pura-pura sakit? Mau cari perhatian?" tanya Ibu Sari dengan nada sinis. Aku menggeleng, tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, aku merasakan cairan hangat mengalir di kakiku. Pecah ketuban. Banyu dan Ibu Sari terdiam. Mereka melihatku, lalu melihat genangan air di kakiku. "Ayo, kita ke bidan," ucap Banyu, wajahnya terlihat panik. Aku mengangguk, mencoba berdiri. Tapi, kakiku terasa lemas. Banyu membantuku berdiri, lalu Ibu Sari mengambil kunci motor. Aku saja yang mengantar. "Kamu itu lambat," katanya. Perjalanan ke bidan terasa sangat lama. Jalanan desa yang berlubang membuat perutku semakin sakit. Aku menggenggam erat pinggang Ibu Sari, mencoba menahan sakit. Sesampainya di bidan, aku langsung dibawa ke ruang persalinan. Bidan Wati, seorang bidan yang sudah lama tinggal di desa ini, menyambutku dengan ramah. "Sabar, ya, Mentari. Tarik napas panjang, hembuskan," katanya. Banyu dan Ibu Sari menunggu di luar. Bidan Wati memeriksa perutku, lalu tersenyum. "Sudah bukaan 3. Kamu kuat, ya?" katanya. Aku mencoba tersenyum, tapi sakit itu membuatku tak bisa tersenyum. "Bidan, bisakah suami saya masuk?" tanyaku. Bidan Wati mengangguk. Banyu masuk, ia duduk di sampingku. Ia memegang tanganku, tapi tangannya terasa dingin. "Sakit, Bang?" ucapku lirih. Ia hanya mengangguk, tatapannya kosong. Tak lama setelah itu, Ibu Sari masuk. "Kenapa kamu lama sekali, sih? Kamu mau bikin anakmu mati?" tanyanya. Bidan Wati menegurnya. "Ibu, jangan berbicara seperti itu. Ini akan membuat Mentari stres. Ini akan memperlambat proses persalinan," katanya. Ibu Sari mendengus kesal. "Ini anakku, anak cucuku. Aku berhak berbicara apapun," jawabnya. Bidan Wati hanya menggelengkan kepala. Sakit di perutku semakin hebat. Aku mengejan sekuat tenaga, mengikuti instruksi Bidan Wati. Banyu masih memegang tanganku, tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya diam, tatapannya jauh, seolah ia tidak ada di ruangan itu. Ibu Sari berdiri di sudut ruangan, ia tidak membantu, ia hanya menonton. Ia menontonku, seolah aku adalah tontonan yang menarik. Setelah berjuang selama hampir 3 jam, akhirnya tangisan bayi terdengar. Tangisannya begitu nyaring, begitu merdu, membuat hatiku yang hancur kembali utuh. Bidan Wati mengangkat bayiku, seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. "Laki-laki, Mentari. Namanya siapa?" tanyanya. Aku menatap Banyu, ia hanya diam. Aku teringat,
Dulu aku dan Banyu pernah berjanji, kalau anak kami laki-laki, kami akan menamainya Langit. Namanya Langit. Bidan, jawabku. Bidanwati meletakkan langit di dadaku. Hangatnya tubuhnya, detak jantungnya, semua itu membuatku merasa utuh. Aku mencium keningnya, air mataku jatuh. Air mata bahagia, air mata kelegaan, air mata kesedihan. Langit begitu tampan, mirip sekali dengan Banyu. Aku tersenyum, "Halo, jagoan mama," bisikku. Banyu dan Ibu Sari melihat langit, tapi tak ada senyum di wajah mereka. Banyu menatap langit, lalu ia membuang muka. Ibu Sari hanya melirik, lalu ia keluar dari ruangan. Aku tak mengerti, mengapa mereka tidak bahagia? Bukankah ini adalah cucu dan anak yang mereka tunggu-tunggu? Malam itu, aku dan Langit tidur di kamar. Banyu tidak ada di kamar. Aku menanyakan pada Ibu Sari, "Ibu, Banyu di mana?" tanyaku. "Dia tidur di ruang tamu." "Dia tidak mau tidur denganmu," jawabnya. "Kenapa, Bu?" tanyaku lagi. "Kamu itu kenapa sih? Bodoh? Kamu kan baru melahirkan, tubuhmu bau." Banyu tidak suka, jawabnya dengan sinis. Air mataku kembali jatuh. Banyu begitu tega. Aku baru saja melahirkan anaknya, tapi ia sudah meninggalkanku. Aku memeluk Langit erat-erat, mencoba menghangatkan diriku dari dinginnya perlakuan mereka. Aku tahu, hari-hari ke depan akan semakin berat. Aku harus kuat, demi Langit. Aku harus bisa bertahan, demi anakku. Aku harus menjadi ibu yang kuat. Hari-hari setelah melahirkan terasa seperti neraka. Aku menjalani hari-hariku dengan tangis dan air mata. Aku merawat Langit sendirian. Banyu tak pernah membantuku. Ia bahkan jarang menyentuh Langit. Ibu Sari pun sama. Ia hanya sesekali menggendong Langit, itu pun hanya untuk pamer kepada tetangga. "Ini cucuku, cucu pertama, cucu kesayangan," katanya dengan bangga. Tapi saat di rumah, ia tak pernah menyentuh Langit. Pagi itu, saat aku sedang menyusui Langit, Ibu Sari datang menghampiriku. "Tari, kamu sudah tahu kalau Banyu dipecat dari pekerjaannya?" tanyanya. Aku terkejut. "Dipecat? Kenapa, Bu?" tanyaku. "Ya, gara-gara kamu. Kamu itu bawa sial. Sejak kamu hamil, Banyu jadi sering sakit. Sejak kamu melahirkan, Banyu jadi sering ribut dengan bosnya. Kamu itu istri pembawa sial," ucapnya dengan nada tinggi. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Aku tahu, ini hanya alasan yang ia buat-buat untuk menyalahkanku. Tapi, Banyu dipecat? Aku tidak percaya. "Aku tidak percaya, Bu," ucapku lirih. "Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, sekarang Banyu tidak punya pekerjaan. Kamu itu harus cari kerja. Jangan cuma bisa menyusui anak," bentaknya. Aku menatap Langit yang sedang menyusu dengan damai. Bagaimana aku bisa kerja? Aku baru saja melahirkan. "Aku tidak bisa kerja, Bu. Aku harus merawat Langit," jawabku. "Kamu itu banyak alasan. Kamu itu cuma beban. Banyu sudah tidak punya pekerjaan, sekarang kamu juga tidak mau kerja. Mau makan apa kita?" tanyanya. Aku hanya bisa diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Air mataku jatuh membasahi pipi. Ibu Sari menatapku dengan sinis, lalu ia pergi. Aku merasa begitu putus asa. Bagaimana aku bisa bertahan? Aku harus kuat, demi Langit. Aku harus mencari cara untuk bertahan hidup. Malam itu, saat Banyu pulang, aku mencoba mengajaknya bicara. "Bang, apa benar abang dipecat?" tanyaku. Ia mengangguk. "Kenapa, Bang?" tanyaku lagi. "Sudahlah, kamu tidak perlu tahu. Ini bukan urusanmu," jawabnya dingin. "Tapi, Bang, aku kan istrimu. Aku harus tahu," ucapku. "Istri?
Istri macam apa kamu? Kamu cuma bisa bikin masalah. Kamu itu cuma beban. Bentaknya. Aku terdiam. Aku merasa begitu sakit, begitu terluka. Banyu tidak pernah berbicara sekeras itu padaku. Aku memeluk langit, air mataku jatuh membasahi rambutnya. Aku tahu, aku tidak bisa bertahan seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Bidan Wati. Aku menceritakan semua masalahku padanya. Bidan Wati mendengarkanku dengan sabar. Mentari, kamu harus kuat. Kamu harus bisa bertahan, katanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bidan, jawabku. Kamu bisa membuat kue. Kue buatanmu kan enak sekali. Kamu bisa jualan kue, katanya. Aku terdiam. Membuat kue? Aku sudah lama tidak membuat kue. Aku tidak punya modal. Aku tidak punya modal, Bidan, ucapku. Tenang, aku bisa membantumu. Aku akan meminjamkanmu uang. Kamu bisa bayar kalau sudah punya uang, katanya. Aku terharu. Bidan Wati begitu baik padaku. Terima kasih banyak, Bidan, ucapku. Sama-sama, Mentari. Kamu harus semangat, ya. Kamu harus kuat, demi anakmu, katanya. Aku pulang dengan hati yang dipenuhi semangat baru. Aku tahu, ini akan menjadi awal yang baru. Aku mulai membuat kue-kue kecil, lalu aku menitipkannya di warung-warung di desa. Ternyata, kue buatanku disukai banyak orang. Dalam beberapa minggu, aku sudah bisa mengumpulkan uang. Aku bahkan bisa mengembalikan uang Bidan Wati. Aku merasa begitu bahagia. Banyu dan Ibu Sari terkejut melihatku. Mereka tidak menyangka aku bisa menghasilkan uang. Kamu jualan apa? Sejak kapan? Tanya Ibu Sari. Jualan kue, Bu. Kue buatanku, jawabku. Ibu Sari menatapku dengan sinis. Jualan kue? Memangnya ada yang mau beli kue buatanmu? Kamu itu cuma buang-buang waktu, katanya. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, ia hanya iri. Ia tidak menyangka, aku yang selama ini ia anggap tak berguna, bisa melakukan sesuatu. Banyu pun sama. Ia hanya diam, tak mengatakan apa-apa. Tapi, aku bisa melihat, ada rasa kagum di matanya. Aku tahu, ini adalah awal dari balas dendamku. Balas dendam yang tak terduga, yang tidak akan membuat mereka berkutik. Balas dendam yang akan membuat mereka sadar, kalau aku bukanlah wanita yang bisa mereka injak-injak. Bisnis kueku semakin maju. Dari menitip di warung-warung, kini aku sudah membuka toko kecil di depan rumah. Aku menamainya Dapur Mentari. Aku menjual berbagai macam kue, mulai dari kue basah, kue kering, sampai bolu. Kue buatanku begitu disukai banyak orang. Bahkan dari desa-desa tetangga pun banyak yang datang untuk membeli kueku. Aku merasa begitu bahagia, begitu bangga dengan diriku sendiri. Banyu dan Ibu Sari semakin terkejut. Mereka tidak menyangka, bisnis kueku bisa sebesar ini. Setiap hari, saat aku sedang sibuk melayani pembeli, Ibu Sari akan duduk di depan toko, memperhatikan. Kadang, ia akan menatapku dengan sinis, kadang ia akan membuang muka. Tapi, ia tak pernah menggangguku. Suatu sore, saat toko sudah tutup, Ibu Sari datang menghampiriku. Tari, kamu ini kenapa? Sih, jualan kue terus? Kamu itu kan perempuan. Tugasmu itu di dapur, mengurus suami, mengurus anak, katanya. Aku tersenyum. Aku kan juga di dapur, Bu. Tapi, aku di dapur untuk mencari nafkah, jawabku. Ibu Sari terdiam. Ia tak bisa membantah. Tak lama setelah itu, Banyu datang menghampiriku. Tari, aku mau bicara, katanya. Aku mengangguk, lalu kami duduk di bangku di depan toko. Tari, aku minta maaf, katanya. Aku terkejut.
Maaf untuk apa, Bang? Tanyaku. Maaf karena aku tidak pernah menjadi suami yang baik. Maaf karena aku tidak pernah membantumu. Maaf karena aku selalu menyalahkanmu. Jawabnya. Air mataku jatuh. Aku tidak menyangka Banyu akan meminta maaf padaku. Aku tahu, aku sudah keterlaluan. Sejak aku dipecat, aku jadi sering marah-marah. Aku jadi sering menyalahkanmu. Aku minta maaf. Katanya lagi, aku hanya bisa mengangguk, tak bisa berkata-kata. Aku mau kembali bekerja. Aku mau membantumu. Aku mau menjadi suami yang baik. Katanya. Aku menatapnya. Ada secercah harapan yang muncul. Benar. Bang, abang mau kembali bekerja? Tanyaku. Ya, Tari. Aku mau. Aku mau menjadi suami yang bisa dibanggakan oleh anakku. Jawabnya. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang sudah lama tak pernah aku rasakan. Keesokan harinya, Banyu kembali bekerja. Ia bekerja di desa tetangga, di sebuah pabrik. Gajinya tidak besar, tapi ia bekerja dengan semangat. Ia tidak lagi sering marah-marah. Ia bahkan sering membantuku di toko. Ia melayani pembeli, ia mencuci piring, ia menggendong langit. Aku merasa begitu bahagia. Suatu hari, Ibu Sari datang ke toko. Ia melihatku dan Banyu sedang bekerja bersama. Ia melihat kami tertawa. Ia melihat kami saling membantu. Ia hanya diam, tak mengatakan apa-apa. Lalu, ia berjalan menghampiri kami. Tari, ibu minta maaf. Katanya. Aku terkejut. Maaf untuk apa, Bu? Tanyaku. Maaf karena ibu sudah jahat padamu. Maaf karena ibu sudah sering menyalahkanmu. Jawabnya. Air mataku jatuh. Aku tidak menyangka Ibu Sari akan meminta maaf padaku. Ibu tahu, ibu sudah salah. Ibu terlalu sayang sama Banyu. Ibu terlalu takut kehilangan Banyu. Ibu pikir, kamu akan mengambil Banyu dari ibu. Tapi ternyata, kamu malah membuat Banyu menjadi laki-laki yang lebih baik. Katanya. Aku memeluknya. Aku memeluk ibu mertuaku, yang selama ini selalu jahat padaku. Ibu Sari membalas pelukanku, ia menangis. Maafkan ibu, ya, Tari. Maafkan ibu, katanya. Sudah, Bu. Aku sudah maafkan ibu, jawabku. Balas dendamku begitu manis. Aku tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Aku membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, dengan kerja keras. Aku membalas dendam dengan menjadi istri yang baik, menjadi menantu yang baik, menjadi ibu yang baik. Balas dendamku membuat mereka tak berkutik. Balas dendamku membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Balas dendamku mengubah mereka. Dan aku tahu, ini akan menjadi akhir yang bahagia. Hari-hari berlalu bagai aliran sungai yang tenang. Toko kueku semakin ramai dikunjungi pelanggan, bahkan dari desa-desa tetangga. Suamiku, Banyu, kini kembali bekerja dengan semangat baru, seolah beban berat yang selama ini menimpanya telah sirna. Ia tak lagi murung, tak lagi kasar. Setiap pulang kerja, senyumnya selalu menyambutku dan langit. Ia sering mengajakku mengobrol tentang banyak hal, berbagi cerita tentang pekerjaannya, atau sekadar bertanya bagaimana hari yang kami lalui di toko. Ibu mertuaku, Ibu Sari, pun berubah drastis. Ia tak lagi ketus atau sinis. Sebaliknya, ia kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama cucunya, Langit. Aku sering melihatnya menggendong Langit sambil menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur, atau membacakan dongeng dengan suara lembut. Pemandangan itu, yang dulu tak pernah kubayangkan, kini menjadi hal yang paling menghangatkan hati di rumah kami. Kebahagiaan seolah mengalir deras, membasahi setiap sudut rumah yang dulu terasa kering dan hampa. Suatu sore, saat toko sudah sepi, Banyu datang menghampiriku. Ia duduk di bangku di depan toko, di sampingku. Tari, aku mau bicara,
katanya dengan suara pelan, matanya menatapku lekat. Aku mengangguk, menunggu apa yang akan ia sampaikan. Wajahnya terlihat serius, membuatku sedikit khawatir. Aku ingin berterima kasih. Lanjutnya, aku terkejut. Banyu tak pernah seterbuka ini sebelumnya. Untuk apa, Bang? Tanyaku pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Untuk segalanya. Untuk kesabaranmu, untuk kekuatanmu, dan untuk tidak pernah menyerah padaku. Aku tahu, aku dulu sangat jahat. Aku terlalu bodoh dan egois, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku hanya bisa diam, merasakan gejolak emosi di dalam dada. Ia melanjutkan, terima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang baik dan ibu yang hebat bagi langit. Aku berutang banyak padamu, Tari. Kata-kata itu mengiris hatiku, membiarkan luka lama mengering dan sembuh. Sambil berbicara, ia mengambil sebuah kotak kecil dari saku celananya. Kotak itu terbuat dari beludru hitam, terlihat begitu elegan. Jantungku berdebar kencang saat ia membukanya. Di dalamnya, sebuah cincin emas berkilauan, dengan ukiran nama, Mentari, yang sangat jelas. Ini, cincin pernikahan kita, katanya sambil tersenyum tipis. Dulu, aku tidak sanggup membelikanmu cincin emas, jadi aku membelikan cincin perak. Aku berjanji, suatu hari nanti aku akan menepati janjiku. Dan sekarang, aku menepatinya. Aku terharu. Air mataku jatuh tak tertahankan. Ini bukan hanya sekadar cincin, ini adalah simbol dari janjinya yang tulus, janji yang kini terpenuhi. Ia memakaikan cincin itu di jari manisku, ukurannya pas sekali. Ia lalu menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Aku janji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku janji, aku akan membahagiakanmu dan langit. Katanya, suaranya bergetar menahan haru. Malam harinya, saat kami sedang makan malam, Ibu Sari tiba-tiba bertanya, Mentari, kenapa kamu beri nama anakmu Langit? Pertanyaan itu mengembalikan ingatanku pada percakapan kami bertahun-tahun lalu, janji yang pernah kami buat di bawah langit malam yang bertabur bintang. Aku menatap Banyu, lalu tersenyum. Dulu, aku dan Banyu pernah berjanji, kalau punya anak laki-laki, kami akan beri nama Langit. Kami ingin anak kami bisa menggapai mimpi setinggi langit. Jawabku. Ibu Sari tersenyum tulus. Nama yang bagus, katanya. Ibu bangga punya cucu seperti langit. Ibu juga bangga punya menantu sepertimu. Kamu adalah menantu terbaik yang pernah ibu bayangkan. Aku menunduk, air mataku kembali jatuh. Kata-kata itu, yang dulu mustahil ku dengar, kini terucap dengan begitu tulus dari bibirnya. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan yang sudah lama kurindukan. Ibu Sari membalas pelukanku, ia pun menangis. Setelah momen mengharukan itu, suasana makan malam menjadi lebih hangat dan penuh canda tawa. Kami saling berbagi cerita dan rencana masa depan. Banyu mengatakan ingin membangun sebuah rumah baru untuk kami. Ibu Sari berjanji akan mengajariku resep-resep masakan andalannya. Aku hanya bisa tersenyum. Hatiku dipenuhi rasa syukur yang melimpah. Aku tahu, ini adalah akhir dari masa-masa sulit, dan awal dari sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Keluarga kecil kami yang dulunya dipenuhi dengan kebencian dan rasa sakit, kini telah bertransformasi menjadi sarang kehangatan dan kasih sayang. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki Banyu yang kini mencintaiku dengan tulus. Ibu Sari yang menyayangiku seperti anaknya sendiri, dan Langit, malaikat kecilku yang menjadi sumber kekuatanku. Balas dendamku begitu manis, begitu indah. Kebahagiaan yang baru saja kami rasakan ternyata tak bertahan lama. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, Banyu tiba-tiba mengeluh sakit kepala yang teramat sangat. Aku panik, buru-buru menyuruhnya beristirahat di kamar. Namun, saat ia mencoba berdiri, tubuhnya limbung dan ia pingsan di pangkuanku. Aku dan Ibu Sari menjerit panik.
segera membawanya ke rumah sakit di kota terdekat. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang dan menegangkan. Di dalam mobil, Ibu Sari tak henti-hentinya berdoa, sementara aku terus-menerus memegang tangan Banyu yang dingin, memohon pada Tuhan agar ia baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, Banyu langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Aku dan Ibu Sari menunggu di luar, hati kami dilanda cemas yang tak terhingga. Setelah beberapa jam, dokter keluar dari ruangan dengan wajah murung. Ia memandang kami bergantian. "Keluarga Bapak Banyu?" tanyanya. Kami mengangguk dengan lemas. "Maaf, Pak Banyu menderita tumor otak," katanya dengan suara yang sangat pelan. Dunia seolah runtuh menimpaku. Air mataku jatuh tak tertahankan. Aku tak percaya, cobaan ini datang lagi, tepat saat kami sedang mengecap manisnya kebahagiaan. Ibu Sari terlihat sangat syok. Ia memegang dadanya, seolah tak mampu bernapas. "Dokter, apakah ada obatnya?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ada, Bu. Tapi harus segera dioperasi. Operasi ini cukup mahal, dan harus dilakukan secepatnya," jawab dokter. Kami terdiam. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Bisnis kueku memang maju, tapi uangnya masih terus berputar sebagai modal. Banyu juga baru saja bekerja kembali. Aku merasa putus asa. "Dokter, kami tidak punya uang sebanyak itu. Apakah ada cara lain?" tanyaku dengan suara serak. Dokter menggelengkan kepala, tatapannya penuh simpati. "Tidak ada cara lain, Bu. Operasi adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa Pak Banyu." Malam itu, aku duduk di samping Banyu. Ia masih belum sadar, terbaring lemah dengan selang-selang yang menempel di tubuhnya. Aku memegang tangannya yang dingin, air mataku jatuh membasahi bantalnya. Aku menatap cincin yang ia berikan padaku. Cincin itu seolah memberikan kekuatan, mengingatkanku pada janjinya untuk membahagiakanku. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Bidan Wati. Aku menceritakan semua masalahku, sambil tak henti-hentinya menangis. Bidan Wati mendengarkanku dengan sabar. "Mentari, kamu harus kuat. Kamu harus cari cara," katanya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bidan. "Aku tidak punya uang sebanyak itu," jawabku. Bidan Wati berpikir sejenak, lalu ia tersenyum. "Kamu bisa menjual toko kuemu. Aku bisa membelinya," katanya. Aku terkejut. "Bidan? Tapi, itu kan usahaku," ucapku. "Usaha bisa dicari lagi, Mentari. Tapi nyawa suamimu, tidak bisa. Uang ini bisa digunakan untuk biaya operasi Banyu," katanya dengan tulus. Aku tak bisa berkata-kata, hanya air mata haru yang membasahi pipi. Bidan Wati, yang tak memiliki hubungan darah denganku, justru menunjukkan kebaikan hati yang begitu besar. Aku menjual toko kueku kepada Bidan Wati. Uang itu aku gunakan untuk biaya operasi Banyu. Operasi Banyu berjalan lancar. Dokter mengatakan, Banyu bisa sembuh total, asalkan ia menjalani masa pemulihan yang cukup lama. Aku merasa begitu lega, begitu bahagia. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sebuah takdir lain kembali datang menguji kami. Setelah menjalani operasi yang sukses, Banyu akhirnya sadar. Namun, ia tidak mengingatku, ia tidak mengingat langit, ia bahkan tidak mengingat Ibu Sari. Ia hanya mengingat masa lalunya, saat ia masih bujang. Ia menganggapku orang asing, dan langit sebagai anak orang lain. Ia menganggap Ibu Sari sebagai kakaknya. Aku merasa hancur. Cobaan ini begitu berat, terasa lebih menyakitkan dari sekadar amarah dan hinaan. Aku mencoba sabar. Setiap hari, aku mencoba meyakinkan Banyu bahwa aku adalah istrinya, bahwa langit adalah anaknya. Aku menunjukkan foto-foto pernikahan kami, foto-foto saat langit masih bayi. Tapi, Banyu tetap tidak percaya. "Maaf,
Saya tidak mengenal Anda. Mungkin Anda salah orang, katanya padaku dengan sopan, namun tatapannya kosong. Maaf, saya tidak punya anak, katanya pada langit, membuatku dan langit menangis. Ibu Sari juga mencoba meyakinkan Banyu, tapi Banyu tetap tidak percaya. Ia bahkan merasa terganggu dengan kehadiran kami. Siapa kalian? Kenapa kalian terus mengganggu saya? Katanya dengan nada frustrasi. Aku merasa putus asa. Rasanya seperti kehilangan Banyu, padahal ia masih ada di hadapanku. Suatu hari, Banyu pergi dari rumah. Ia pergi tanpa berpamitan, hanya meninggalkan pesan singkat di meja. Aku pergi. Aku ingin mencari tahu siapa diriku sebenarnya. Aku dan Ibu Sari panik. Kami mencarinya kemana-mana. Kami bertanya kepada tetangga, kami bertanya kepada teman-temannya. Tapi, tak ada yang tahu kemana Banyu pergi. Aku merasa hancur, seolah semua perjuanganku sia-sia. Tari, mungkin ini sudah takdir, kata Ibu Sari, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Aku menggeleng. Tidak, Bu, aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari Banyu, jawabku dengan tekad yang membara. Aku tidak bisa menyerah. Aku harus menemukan Banyu. Ia adalah suamiku, ayah dari langit. Aku mencari Banyu kemana-mana. Aku berjalan kaki dari desa ke desa, aku naik motor ke kota-kota. Setiap hari, aku menanyakan kepada setiap orang yang kutemui, apakah mereka melihat Banyu. Tapi, tak ada yang melihatnya. Tubuhku terasa lelah, kakiku terasa pegal, dan hatiku terasa putus asa. Suatu malam, saat aku sedang duduk di pinggir jalan, seorang laki-laki tua menghampiriku. Nak, kamu kenapa? Tanyanya dengan suara lembut. Aku menceritakan semua masalahku, air mataku tak henti-hentinya mengalir. Laki-laki tua itu mendengarkanku dengan sabar. Nak, kamu harus pulang. Suamimu mungkin sudah pulang, katanya. Aku menggeleng. Tidak, kakek. Aku harus menemukan suamiku, jawabku. Nak, pulanglah. Kamu itu sudah terlalu lelah. Ibumu pasti mengkhawatirkanmu, katanya lagi, matanya menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku akhirnya pulang. Aku kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Ibu Sari menyambutku dengan pelukan erat. Tari, kamu sudah terlalu lelah. Kita harus ikhlas, katanya. Aku menangis. Aku memeluk Ibu Sari erat-erat, merasa begitu lemah dan tak berdaya. Kami menjalani hari-hari tanpa Banyu. Aku masih merawat langit, dan Ibu Sari masih menemaniku. Aku tahu, hidup ini harus terus berjalan, meskipun tanpanya. Aku harus kuat, demi langit. Aku harus bisa bertahan, demi anakku. Setelah Banyu pergi, aku dan Ibu Sari hidup berdua dengan langit. Aku tidak lagi jualan kue. Aku menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Aku merawat langit, aku mengurus rumah. Ibu Sari juga berubah. Ia menjadi ibu mertua yang baik, ia sering membantuku, ia sering menggendong langit. Kami menjadi keluarga yang utuh, meskipun tanpa Banyu. Suatu malam, saat kami sedang menonton televisi, berita malam mengabarkan tentang sebuah kecelakaan. Sebuah mobil jatuh ke jurang, dan semua penumpangnya tewas. Aku terkejut saat aku melihat foto Banyu di layar televisi. Ia adalah salah satu korban kecelakaan itu. Air mataku jatuh. Aku tak percaya, Banyu sudah tiada. Ibu Sari melihat berita itu. Ia menjerit, lalu pingsan. Aku panik, aku mencoba membangunkannya. Ibu, bangun, Bu, ucapku. Tapi, Ibu Sari tak juga bangun. Aku segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memeriksa Ibu Sari. Setelah diperiksa, dokter keluar dari ruangan dengan wajah murung. Maaf, Ibu Sari menderita serangan jantung. Jantungnya tidak bisa diselamatkan, katanya. Aku terkejut.
Air mataku jatuh. Aku tak percaya, cobaan ini datang lagi. Dalam satu malam, aku kehilangan dua orang yang aku cintai. Banyu dan Ibu Sari. Aku merasa begitu sendirian. Aku memeluk langit erat-erat. Mama cuma punya kamu, nak, bisikku. Aku tahu, hidup ini harus terus berjalan. Aku harus kuat, demi langit. Aku tidak boleh menyerah. Aku tahu, ini adalah akhir dari sebuah cerita. Cerita tentang cinta, cerita tentang kesabaran, cerita tentang kekuatan. Aku tahu, ini adalah akhir dari balas dendamku. Balas dendam yang sesungguhnya. Balas dendamku bukan tentang membalas kejahatan, tapi tentang menjadi kuat, tentang menjadi sabar. Balas dendamku bukan tentang membuat mereka hancur, tapi tentang membuatku menjadi wanita yang lebih baik. Aku menjalani hari-hariku dengan penuh cinta, dengan penuh rasa syukur. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki langit, aku memiliki kenangan manis bersama Banyu. Aku memiliki kekuatan, aku memiliki kesabaran. Aku adalah mentari, ibu dari langit. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan terus maju, aku akan terus berjuang, demi langit. Setelah Banyu dan Ibu Sari tiada, aku menjalani hidupku sendirian dengan langit. Hari-hari yang kami lalui terasa penuh dengan tantangan, namun aku tidak pernah menyerah. Aku kembali jualan kue, aku membangun kembali toko kue yang pernah kubangun, dengan semangat yang jauh lebih besar. Aku menamainya, Dapur Mentari dan Langit, sebagai pengingat akan perjuangan dan cinta yang telah kami lewati. Aku bekerja keras, berjuang demi langit. Aku tidak ingin ia tumbuh tanpa ayah dan nenek, tapi aku ingin ia tumbuh menjadi anak yang bahagia, anak yang kuat. Aku ingin ia tahu, bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, ia harus tetap tegar. Aku mengajarkannya banyak hal, mulai dari cara membuat kue, sampai cara menghadapi hidup dengan penuh kesabaran. Hari-hari berlalu, toko kueku semakin maju. Langit tumbuh menjadi anak yang tampan, pintar, dan baik hati. Ia sering membantuku di toko, ia sering menyambut pembeli dengan senyuman manisnya. Ia adalah anugerah terindah dalam hidupku, sumber kekuatanku. Setiap kali aku merasa lelah, melihat senyumnya, semua lelah itu sirna. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras toko, seorang laki-laki menghampiriku. "Apakah Anda Mentari?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya adalah teman Banyu. Saya ingin mengembalikan ini," katanya. Ia memberikan sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi sebuah cincin emas. Cincin yang Banyu berikan padaku. Aku menatap cincin itu, lalu menatap laki-laki itu. "Ini cincin Banyu?" tanyaku. "Ya, cincin ini Banyu titipkan padaku, sebelum ia pergi. Ia bilang, ia ingin cincin ini dikembalikan padamu, jika sesuatu terjadi padanya. Ia bilang, ia ingin kamu tahu, kalau ia sangat mencintaimu," katanya. Air mataku jatuh. Aku tak percaya, Banyu masih mencintaiku, meskipun ia tidak bisa mengingatku. Aku mengambil cincin itu, lalu memeluknya erat-erat. Aku merasa begitu bahagia, begitu sedih. Aku tahu, Banyu mencintaiku, meskipun ia tidak bisa mengingatku. Aku tahu, ia mencintaiku, meskipun ia tidak bisa menunjukkannya. Aku tahu, ia mencintaiku, meskipun ia sudah tiada. Aku menjalani hidupku dengan penuh cinta, dengan penuh rasa syukur. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki langit, aku memiliki kenangan manis bersama Banyu. Aku memiliki kekuatan, aku memiliki kesabaran. Aku adalah Mentari, ibu dari langit. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan terus maju, aku akan terus berjuang, demi langit.